Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin, para pendengar semua beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan kehidupan, terutama hidup di atas iman dan Islam. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Nikmat iman dan Islam adalah kenikmatan yang paling bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semoga akan selalu ada pada diri kita sampai ajal menjemput kita. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa memupuk ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan ketakwaan itulah insya Allah kita dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Sungguh Allah mencatat semua amal kita, sekecil apapun bentuknya. Maka taatlah kepadanya, laksanakanlah perintahnya, dan jauhilah larangannya. Ikhwani fiddin, saudaraku yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak kenikmatan Allah SWT kepada kita, dan tidak mungkin kita mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Termasuk nikmat yang luar biasa. Pada tahun ini, hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah, dan dapat menjalankan ibadah amaliyah Ramadan, terutama puasa. Sementara banyak fakta-fakta saudara kita, teman-teman kita, tetangga dan sebagainya yang meninggal dunia sebelum Ramadan. Kemudian banyak dijumpai saudara-saudara kita yang sudah sampai Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, tetapi tidak juga bisa menjalankan puasa, sholat jamaah lantaran sakit, atau ada kesibukan urusan safar luar kota dan lain sebagainya. Dan yang menyedihkan lagi adalah masih banyak kaum muslimin yang enggan sholat, apalagi puasa. Ini karena baru sebatas muslim, belum mukmin. Mari di momen Ramadan ini kita bantu doakan, semoga pada saat-saat mendatang Allah SWT memberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Allah berikan taufik dan hidayah bagi saudara muslim yang masih bermalas-malasan. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga Ramadan kali ini benar-benar move on, benar-benar momen untuk perubahan diri, keluarga, dan umat menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan ini. Orang mukmin mesti yakin bahwa bulan Ramadan sangat istimewa. Di dalamnya tercurah karunia Allah yang luar biasa. Di antaranya Allah berjanji akan melipat gandakan pahala ibadah di bulan Ramadan. Dikabulkannya doa-doa, pintu ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Terlebih lagi
terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Yang semoga kita semuanya dapat sampai dan meraih Lailatul Qadar. Amin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ubudiyah atau ibadah. Beribadah di waktu istimewa seperti bulan Ramadan membuat nilai pahala ibadah yang dilakukan bertambah menjadi lebih banyak di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Hal ini menunjukkan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Sama halnya dengan beribadah di tempat-tempat istimewa, seperti misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tentu derajat pahalanya akan sangat berbeda nilainya dibandingkan jika kita beribadah di masjid dekat rumah kita, atau Masjid Darul Mufid, atau Maryam, dan lain sebagainya. Beribadah di tempat istimewa dan atau di waktu istimewa berpeluang mendapatkan kebaikan sebanyak beratus kali lipat. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, hal yang mendasar yang teramat penting mesti kita tahu dan belajar adalah tentang prinsip-prinsip dalam ubudiyah atau beribadah. Ingat saudaraku, sekalipun Ramadan istimewa, sholat di Masjidil Haram teramat istimewa, tetapi jika kita tidak tahu prinsip beribadahnya, maka derajat pahala yang didapatkan bisa jadi sedikit. Bahkan bisa jadi ada yang tertolak, maka sia-sia alias merugi. Hanya mendapatkan manfaat dunia saja barangkali, atau lapar dan dahaga saja. Sebagaimana puasa yang disebutkan di dalam hadis, rubba shaimin khadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Sahih Ibnu Hibban dan juga di dalam Sahih At-Tarhib. Dan yang lebih mesti kita waspadai lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan benar-benar terhapus seluruh amalmu, dan tentu Anda termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat As-Zumar ayat 65. Jadi bukan hanya sekedar puasanya yang lenyap terhapus, tapi amal seluruhnya karena kesyirikan. Walaupun konteks ayat tersebut ditujukan pada Rasulullah SAW, namun yang dimaksud juga adalah untuk umatnya. Karena itu ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, para pendengar semua, serta keluarga yang berbahagia, terutama asatidzah, SDM, karyawan di LPA Putra Harapan rahimani wa rahmatullah. Karena itu di bulan Ramadan kali ini tidak ada kata terlambat untuk belajar dan menuntut ilmu. Jadikanlah menuntut ilmu agama terutama sebagai salah satu hal prioritas. Luangkan waktu dan yang kita miliki untuk hadir mengikuti kajian baik online maupun offline. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kekuatan pada kita semua untuk tetap semangat thalabul ilmi. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas sekilas tentang prinsip-prinsip ubudiyah atau ibadah di dalam Islam. Beribadah kepada Allah SWT merupakan hikmah penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
atau beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sehingga seorang mukmin hendaklah mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip menegakkan ubudiyah, penghambaan, ibadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Dalam tausiah ini, sekalipun singkat, insyaallah akan kita bahas prinsip-prinsip dasar penegakan ubudiyah yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Dimulai dari definisi atau pengertian ibadah. Jadi secara bahasa atau etimologi, ibadah itu ada 3 makna, yakni at-ta'at atau taat, kemudian al-khudu atau tunduk, dan hina atau adzal dan pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hanya mengartikan secara bahasa bahwa ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk. Adapun secara syar'i atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Di antaranya ada yang mengatakan ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Ada juga ulama yang mengatakan ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selanjutnya adalah jenis-jenis ibadah. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada ibadah hati atau qalbiyah, kemudian ibadah lisan atau lisaniyah, dan ibadah anggota badan atau badaniyah. Contoh daripada ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati yaitu rasa khauf atau takut, roja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau tergantungan, rohbah atau senang, dan rahbah atau takut. Yang semua itu mesti hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada contoh ibadah lisaniyah, qalbiyah, lisan dan hati, yaitu misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid, menjawab salam, semuanya dengan lisan kita, termasuk syukur dengan lisan dan hati. Kemudian contoh ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad fisabilillah. Dan masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan ibadah. Ibadah inilah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Allah Azza wa Jalla
memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Maha Kaya, tidak butuh ibadah mereka. Akan tetapi merekalah hambalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia disebut sombong. Ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi, pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid, mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah ibadah ditinjau dari jenis hukum pelaksanaannya. Ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ubudiyah ammah atau ubudiyah yang bersifat umum. Ada yang menyebut ibadah muamalah. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah khusus atau ubudiyah yang bersifat khusus, atau disebut juga ibadah mafdhah. Insyaallah lanjutan jenis ibadah yang ini akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, para pendengar semua beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua orang beriman tentu mengharapkan kesuksesan dalam melaksanakan ibadah amaliyah Ramadan, termasuk ibadah sholat. Untuk itu, mari kita bermunajat, semoga berkat tausiah Ramadan singkat di Putra Harapan ini bisa meningkatkan ilmu dan pemahaman serta pengamalan akhlak dan ibadah kita, sehingga kita menjadi hamba Allah, menjadi insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pertolongan dan taufiknya dalam menjalankan atau menghidupkan bulan Ramadan yang penuh barokah ini dengan ketaatan yang maksimal. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.